Selamat malam buat Bapak dosen dan hai teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Talita Natarida Sinobus Lalai, NIM 2233142042, Prodi Pendidikan Seni Musik 2023. Dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing MPD, mata kuliah paduan suara campuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara. Semoga teman-teman semuanya dapat mengikuti video penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Pengertian teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara. Teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara adalah cara mengucapkan bunyi konsonan secara seragam dan jelas agar lirik dapat terdengar dengan baik tanpa mengganggu keseimbangan vokal. Dalam paduan suara, konsonan harus dinyanyikan dengan koordinasi yang tepat agar tidak terdengar kacau atau tertinggal dari ritme lagu. Dalam penerapannya, teknik bernyanyi konsonan melibatkan koordinasi yang baik antar anggota paduan suara untuk memastikan bahwa pengucapan konsonan terjadi secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari suara yang terpecah atau tertinggal yang dapat mengganggu kualitas keseluruhan pertunjukan. Konsonan dalam vokal terbagi menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama itu ada konsonan eksplosif, kedua gesekan, ketiga sengal, keempat getar, dan yang terakhir ini yang kelima adalah hampiran. B. Jenis-jenis teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara. Sebelum saya menjelaskan secara detail dari jenis-jenis konsonan, berikut gambarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan jenis-jenis konsonan, yaitu yang pertama itu ada konsonan eksplosif atau plosive consonants, dihasilkan dengan pelepasan udara secara tiba-tiba. Contohnya itu ada P, B, T, D, K, dan G. Teknik ini harus disinkronkan dengan baik agar tidak menciptakan efek gema. Yang kedua ini ada konsonan gesekan atau fricative consonants, dihasilkan dari gesekan udara di dalam mulut. Contoh konsonannya itu ada F, V, S, Z, dan SH. Tekniknya harus lembut dan tidak mendominasi suara vokal. Yang ketiga ini ada konsonan sengal atau nasal consonants. Udara mengalir melalui hidung. Contoh konsonannya itu ada M, N, dan NG. Teknik ini harus resonan agar tidak terdengar tercekik. Yang keempat ini ada konsonan getar atau trill consonants, dihasilkan dengan getaran lidah atau bibir. Contoh konsonannya itu ada huruf R. Tekniknya harus stabil agar tidak berlebihan atau lemah. Yang kelima itu yang terakhir ada konsonan hampiran atau approach consonants. Lidah atau bibir mendekati area artikulasi tanpa menyentuh sepenuhnya. Contoh konsonan hurufnya itu ada L, R, W, dan Y. Teknik ini harus diartikulasikan dengan jelas agar tidak membaur dengan vokal. C. Teori dalam teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara. Yang pertama itu ada koordinasi waktu atau timing coordination atau konsonan eksplosif seperti huruf T, K, dan P harus diucapkan serentak agar tidak menciptakan suara ganda. Yang kedua itu ada dinamika dan penekanan atau dynamics dan emphasis, atau beberapa konsonan membutuhkan tekanan yang berbeda agar teks terdengar jelas. Yang ketiga ini ada keseimbangan dengan vokal. Konsonan tidak boleh terlalu kuat hingga menutupi vokal utama. Yang keempat ini ada teori artikulasi, menjelaskan bagaimana konsonan diucapkan dengan tepat dalam paduan suara. Yang kelima ada teori resonansi,
mengoptimalkan produksi suara agar konsonan tetap jelas tanpa mengorbankan kualitas vokal. Yang keenam, ada teori diksi, memastikan setiap kata dan konsonan terdengar jelas sesuai dengan bahasa dan gaya musik. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada teori pernapasan, mendukung kestabilan suara dalam mengucapkan konsonan dengan baik tanpa kehabisan suara. D. Contoh penerapan dalam paduan suara. Yang pertama ini ada dalam lagu Haleluya, chorus handal, pengucapan Haleluya harus seragam dan kuat. Yang kedua, dalam lagu akapela, teknik konsonan yang rapi membantu menjaga kejernihan harmoni. Yang ketiga, pelafalan lembut konsonan huruf S dan F dalam silent night untuk menciptakan nuansa tenang. Yang keempat, ada penggunaan resonansi dalam konsonan sengau huruf M dan N dalam Ave Maria dari Schubert. Yang kelima, pengucapan stabil konsonan getar huruf R dalam O Magnum Mysterium dari Morten Lauridsen. Yang keenam, yang terakhir ini ada artikulasi halus konsonan hampiran huruf W dalam The Lord Bless You and Keep You dari John Rutter. E. Manfaat teknik bernyanyi konsonan. Yang pertama, membantu penyampaian lirik secara jelas. Yang kedua, meningkatkan kualitas harmoni dan keseragaman suara. Yang ketiga, menghindari suara yang terdengar berantakan atau kurang tajam. Yang keempat, ada menambah kekuatan ekspresi dalam paduan suara. Yang kelima, ada memperkuat teknik vokal individu dan kelompok. Yang keenam, ada mendukung kualitas harmoni dalam paduan suara. Yang ketujuh, ada memperjelas artikulasi tanpa mengorbankan kualitas vokal. Yang kedelapan, yang terakhir ini adalah membantu komunikasi pesan musik kepada pendengar. F. Tujuan teknik bernyanyi konsonan. Yang pertama, menciptakan suara yang bersih, jelas, dan profesional. Yang kedua, meningkatkan komunikasi pesan lagu kepada pendengar. Yang ketiga, memastikan keseimbangan antara vokal dan artikulasi dalam paduan suara. Yang keempat, meningkatkan kualitas harmoni dan keseragaman suara. Yang kelima, mendukung interpretasi musik yang lebih ekspresif dan profesional. Yang keenam, yang terakhir itu ada menciptakan kejelasan dalam pengucapan lirik. Kesimpulan dari teknik bernyanyi konsonan yaitu teknik ini berperan dalam meningkatkan profesionalisme paduan suara baik dalam pertunjukan klasik, liturgi maupun musik modern. Dengan menerapkan teknik bernyanyi konsonan yang benar, paduan suara dapat menghasilkan suara yang lebih bersih, rapi, dan ekspresif, sehingga menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih baik bagi audiens serta memperkuat interpretasi musikal secara keseluruhan. Syarat dalam paduan suara teknik bernyanyi konsonan mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas vokal dan keseragaman suara. Yang pertama, setiap anggota paduan suara harus berlatih artikulasi konsonan dengan jelas dan seragam agar lirik dapat dipahami oleh pendengar tanpa mengganggu harmoni vokal. Latihan fonetik yang teratur dapat membantu meningkatkan kejelasan pengucapan dan memastikan bahwa konsonan eksplosif, gesekan, sengau, getar, dan hampiran diucapkan dengan tepat sesuai kebutuhan musikal. Yang kedua, penyanyi perlu memperhatikan koordinasi waktu dalam pengucapan konsonan agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang dapat menyebabkan suara terdengar kacau. Latihan ritmis dan teknik pernapasan yang baik dapat diperlukan untuk memastikan bahwa konsonan diucapkan secara serempak di seluruh bagian paduan suara. Yang ketiga, penting untuk menjaga keseimbangan antara
kosongan